Perkenalkan, nama saya Desi Adilia Syarani dengan NPM 2213 Di sini saya akan menjelaskan 8 keterampilan mengajar. Berikut adalah 8 keterampilan mengajar tersebut. Yang pertama, ada keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran adalah kemampuan awal untuk mengondisikan pembelajaran yang menarik dan memotivasi peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Keterampilan ini dapat berupa menyampaikan tujuan pembelajaran, memberikan motivasi kepada peserta didik, dan memberikan pertanyaan pemantik. Kemudian, keterampilan menutup pelajaran adalah keterampilan mengakhiri pembelajaran dengan memberikan refleksi dan evaluasi kepada peserta didik. Keterampilan ini juga dapat berupa memberikan pekerjaan rumah kepada peserta didik atau PR. Kemudian yang kedua ada keterampilan bertanya, yaitu keterampilan untuk mengajukan pertanyaan kepada peserta didik yang berguna untuk mendorong partisipasi aktif peserta didik dalam proses pembelajaran dan melatih peserta didik untuk berpikir kritis. Keterampilan ini memiliki komponen, yaitu yang pertama, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, memberikan waktu berpikir kepada peserta didik atau wait time, dan memberikan pertanyaan secara menyeluruh kepada seluruh peserta didik. Yang ketiga ada keterampilan mengadakan variasi, yaitu keterampilan untuk menghindari kejenuhan atau kebosanan peserta didik dalam proses pembelajaran berlangsung. Keterampilan ini dapat berupa memberikan media pembelajaran, yaitu berupa video pembelajaran atau mengadakan ice breaking. Kemudian yang selanjutnya adalah keterampilan memberi penguatan, yaitu keterampilan untuk memberikan respon atau umpan balik kepada peserta didik sehingga peserta didik merasa diapresiasi atas usaha dan jawaban yang telah mereka berikan. Keterampilan ini dapat berupa tepuk tangan, anggukan, dan senyuman, atau juga dapat berupa ucapan "kamu hebat, jawaban kamu sangat tepat, good job", dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah keterampilan menjelaskan, yaitu keterampilan untuk menjelaskan materi yang disampaikan dengan baik, sistematis, dan mudah dipahami. Ciri-ciri dari keterampilan menjelaskan adalah menggunakan bahasa yang mudah dipahami, menggunakan intonasi yang jelas dan tepat, dan mengaitkan pemahaman siswa dengan materi yang akan disampaikan. Kemudian yang keenam adalah keterampilan mengelola kelas, yaitu keterampilan untuk mengondisikan kelas saat proses pembelajaran secara kondusif. Keterampilan ini dapat berupa menjaga kebersihan, menjaga ketertiban, dan menyiapkan alat-alat yang diperlukan dalam proses pembelajaran berlangsung. Kemudian yang ketujuh ada keterampilan mengelola diskusi kelompok kecil, yaitu keterampilan untuk membimbing peserta didik membentuk kelompok kecil. Kelompok kecil ini bertujuan untuk melatih peserta didik bekerja sama antar teman. Kemudian yang ke-8 atau yang terakhir adalah keterampilan membimbing kelompok kecil atau persorangan, yaitu keterampilan yang berkaitan dengan personal atau bimbingan dan remedial. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini akan ada video penerapan 8 keterampilan mengajar di kelas, jadi jangan kemana-mana ya, tetap tonton videonya sampai habis. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hadir semua, kalau ada yang izin Hadir. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, agar pembelajaran berjalan dengan lancar, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, Bu. Semua siap. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi salam pada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu cek kehadiran dulu ya.
main atau berpergian. Terus yang ketiga ada permisi ketika lewat di depan orang tua. Jadi kalau kita mau lewat di depan orang tua itu permisi ya, biar sopan. Terus yang terakhir itu mendengarkan nasihat orang tua. Jadi kalau orang tuanya nasihatin itu harus didengarkan. Terus ada makan. Yang pertama, makan sambil duduk. Kemudian tidak berbicara saat makan. Terus makan dengan tangan kanan. Terus berdoa sebelum minum makan. Yang selanjutnya adalah sikap terhadap kakak atau adik. Yang pertama berkata dengan lembut, kemudian mendengarkan nasihat kakak. Yang ketiga menghargai adik. Yang terakhir menyayangi adik atau kakak. Tadi yang sikap belajar ada apa aja? Membuat jadwal pelajaran, terus menyiapkan buku dan alat tulis, kemudian membatasi menggunakan TV dan HP, terus membaca doa setelah baca. Nah, tentu aturan dan disiplin itu dibuat tentu saja memiliki manfaat. Nah, apa aja sih manfaat mematuhi peraturan? Yang pertama, hidup menjadi lebih nyaman dan teratur. Kemudian yang kedua, disenangi orang tua dan teman. Terus disiplin waktu, kemudian bertanggung jawab. Nah, kalau kita menaati peraturan itu ada akibatnya. Yang pertama, hidup tidak nyaman. Terus hidup menjadi nggak teratur atau berantakan. Terus dijauhi teman. Nah, kayaknya udah pada nggak semangat ya. Kita tepuk semangat dulu ya. Yuk, tepuk semangat. Nah, biar semangatnya tambah semangat, ibu punya ice breaking. Jadi kita tepuk yang buka tutup. Pada tahu kan? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung sambil tersenyum hihi. Digulung-gulung sambil tertawa haha. Buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung sambil tersenyum hihi. Digulung-gulung sambil tertawa haha. Oke. Nah, kalian udah paham nih? Oke, kalian udah paham belum tentang aturan dan disiplin yang udah dijelasin tadi? Nah, kalau udah, di sini ibu punya 2 LKPD, kalian kerjain secara berkelompok ya. Nah, tugasnya ini yang kelompok 1 mengerjakan memberikan contoh peraturan di rumah 2 saja, kemudian kelompok 2 itu peraturan di sekolah 2 saja, oke? Udah selesai Bu? Udah. Siapa yang mau maju? Saya Bu. Oke, Iwan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kewajiban atau peraturan di rumah. Jadi kalau di rumah saya harus membersihkan tempat tidur kalau sudah bangun, membuang sampah